Hiyo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Semoga kalian beserta dengan keluarga diberi kesehatan dan keselamatan ya. Tetap semangat dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Kali ini, tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1034 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redon Arlompak Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter lalu tentu saja banyak hal yang unik. Di antaranya adalah munculnya pandai besi terkenal di Wano Kuni yaitu Shimotsuki Kozaburo. Dia ternyata telah kabur dari Wano Kuni sekitar 50 tahun yang lalu dan mendirikan desa Shimotsuki di East Blue. Tak kalah uniknya juga bagaimana Zoro yang sudah terlihat mampu menguasai Hausoku Haki. Ini berkat Enma yang sangat sulit untuk dijinakan. Jadi, mampukah King akan menahan letupan kekuatan dari Hausoku Haki milik Zoro? Nah, kali ini, bocoran apakah yang akan keluar pada chapter 1034 ini? Namun, ada hal yang Tamagon ingin sampaikan dulu sebelum kita masuk ke pembahasannya. Sepertinya kapal kita ini akan sedikit lagi mencapai 100.000 kru. Jadi, untuk merayakannya, Tamagon akan mengadakan giveaway yang Tamagon dedikasikan kepada kalian semua para kru Tamagon yang sudah setia berada di kapal ini. Tamagon sudah menyiapkan beberapa harta jarahan yang Tamagon bajak di kapal angkatan laut beberapa saat sebelumnya. Harta jarahan tersebut antara lain 15 buah baju kaos dari Tamagon Pirate, 2 jam dinding dengan tema One Piece, 1 set poster buronan para kru bajak laut topi jerami untuk 2 orang, dan terakhir 1 buah action figure dari One Piece. Syarat ikutan giveaway-nya sangat mudah, yaitu kalian hanya tinggal subscribe channel ini. Untuk langkah berikutnya, Tamagon akan umumkan dalam video Tamagon berikutnya. Jadi jangan lupa dari kalian untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info mengenai giveaway ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1034 kita kali ini diberi judul Sanji melawan Queen. Poin pertama pada chapter kali ini terlihat nama geisha yang tampaknya diserang oleh Sanji adalah bernama Osome. Dia sedang mencari hewan peliharaannya yaitu seekor tikus bernama Chuji. Nah, kemudian bocoran lainnya, Momonosuke tampaknya meraih awan yang dibuat oleh Kaido dan menariknya. Tampaknya Momonosuke ini secara perlahan bisa untuk menguasai awan api milik Kaido. Jadi, apakah Momo akan sukses untuk menahan Onigashima tidak jatuh ke ibu kota bunga? Kemudian ternyata kita dikejutkan dengan Queen yang bisa menggunakan semua serangan anggota dari Germa 66. Bahkan kekuatan menghilang dari Sanji. Jadi tentunya kekuatan dari pasukan Germa yaitu Ichiji, Niji, Yonji dan juga Reiju sukses dikopi oleh Queen. Ini menandakan apakah teknologi dari Queen lebih tinggi ilmunya daripada teknologi yang dimiliki oleh Vince McJaggy. Lanjut, kemudian Sanji terlihat menanggapi serius tentang kekuatan menghilang dari Queen ini. Dia pun menggunakan gerakan kecepatan tinggi. Nah, poin berikutnya, geisha yang bernama Osome ini memasuki zona pertempuran dan mencari Chuji. Setelah kematian Komurasaki ataupun Hiyori, Osome ini bagi Queen adalah geisha favoritnya. Queen mencoba untuk tanda petik menyewa jasanya berkali-kali, tetapi tampaknya Osome ini tidak menerimanya. Nah sekarang, Queen menyerangnya, mengambil keuntungan dari kekuatan tembus pandangnya. Sanji tentunya tidak senang melihat semua ini. Sanji pun terlihat mengkombinasikan kekuatannya, yang dimana ada kecepatan yang luar biasa, exoskeleton, dan juga busu Soku Haki untuk membuat serangan api yang kuat. Nama serangan dari Sanji adalah Angin Iblis. Setelah itu, Sanji merangkai serangkaian serangan dan diakhiri dengan serangan yang disebut Beef Burst. Dan chapter kali ini pun berakhir dengan Sanji menyerang Queen dengan serangan ini. Apakah Sanji akan masuk ke dalam mode iblisnya seperti hal yang dilakukan oleh Zoro, yaitu Asura? Menarik sekali. Informasi tambahan penting lainnya yaitu di minggu depan, chapter akan libur. Seperti biasa jika kita membahas tentang spoiler terhadap One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini, dan juga hal-hal yang unik yang Tamagon sudah dapatkan serta Tamagon rangkum dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama, yaitu informasi yang ada pada One Piece Magazine volume 13. Nah, informasi unik yang ada pada majalah ini memberikan informasi kita bagaimana bentuk dari buah iblis yang dimiliki oleh Yamato dan juga Kaido. Akhirnya terungkap juga bentuk dari kedua buah iblis milik Yamato dan juga Kaido. Nah, ini adalah bentuk dari buah iblis yang dimiliki oleh Kaido, yaitu Uo Uo no Mi model Seiryu. Dari bentuk buah iblis dan juga warnanya, sangat amat menggambarkan naga dari Kaido, yang dimana bentuk buah ini terlihat bersisik dan punya warna biru yang dominan. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari buah iblis milik Yamato, yaitu Inu Inu no Mi model Ouchi no Makami.
Bentuk dari buah iblisnya seperti tomat ya, namun di sini memiliki corak dengan dominan warna oranye dan aksen beberapa garis melingkar yang mungkin mendeskripsikan ekor ataupun bulu dari serigala tersebut. Jadi bentuk dari dua buah iblis ini menambah deretan bentuk dari buah iblis yang lainnya yang sudah Oda bongkar dalam majalah ini. Nah, dari kalian menunggu bentuk buah iblis dari siapa ya kira-kira? Tulis di kolom komentar, oke? Di majalah One Piece Magazine volume 13 ini, kita juga mendapatkan bagaimana Nami seandainya dia adalah seorang samurai yang menggunakan gaya 3 pedang seperti Zoro. Terlihat di sini Nami langsung digambar oleh Oda Sensei menggunakan teknik Santoryu. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum mengetahui bahwa desain awal Nami pada manga One Piece buatan Eiichiro Oda ini, Oda mendesain Nami mempunyai sebuah kapak yang besar yang digunakan dalam pertarungannya. Nah, gambaran Nami yang menggunakan kapak dan menggunakan gaya 3 pedang terlihat di sini sangat sangar ya. Entah kenapa Eiichiro Oda tidak jadi untuk memberikan Nami sebuah kapak. Mungkin tipe petarung dalam bajak laut kru topi jerami terlalu banyak, maka dari itu Nami tidak perlu untuk mendapatkan sebuah kapak yang besar seperti ini. Nah, selain itu Robin juga bukan tipe petarung dalam kru. Seharusnya ada tipe wanita petarung juga yang harus masuk ke dalam kru topi jerami. Ya sekedar untuk kesetaraan gender lah kita kira. Jadi siapa yang menurut kalian cocok untuk posisi ini? Dalam One Piece Magazine volume 13 ini kita juga mendapatkan sampul cover dari majalah ini, yaitu berupa semua anggota bajak laut topi jerami yang mendapatkan gambaran karakternya dari sampul cover chapter yang sudah berlalu sebelumnya. Ada juga beberapa karakter dari bajak laut tertentu yang juga mendapatkan foto mereka dari masa ke masa. Bisa dibilang dari buluk berubah menjadi glowing. Komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, Marco the Phoenix. Anggota dari bajak laut Akagami, Ben Beckman. Wakil kapten dari bajak laut Roger, Sirvo Riley. Nah, setelah novel dari Port Guard di East akhirnya tamat, sekarang kita mendapatkan novel baru yang dibuat oleh pihak One Piece, yaitu yang kali ini menjadi main karakternya dalam novel tersebut adalah Tashigi. Dia diceritakan berperan sebagai seorang pahlawan dalam novel ini. Tashigi ini memang mengingatkan kita pada Kuina ya? Lah, atau jangan-jangan? By the way, ini adalah cover chapter terakhir dari spin-off novel Ace buatan Boichi. Masih ingatkah kalian dengan info SBS yang menampilkan perawakan dari Kozaburo yang ternyata sangat amat mirip dengan penampilan dari pedang Wado Ichimonji jika pedang ini berubah menjadi manusia? Nah, berikut ini adalah beberapa pedang dalam One Piece jika mereka berubah menjadi manusia. Mihawk dengan Yorunya, Shanks dengan Griffon, Zoro dengan Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu dan juga Susui, Brook dengan Sword of Soul Morning, dan terakhir Luffy dengan Straw Hat-nya. Menariknya adalah jika kita membicarakan bentuk manusia dari Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu ini dalam manganya dikisahkan dibuat oleh Tenguyama Hitetsu. Nah, apakah memang bentuk wajah dari Hitetsu sama persis dengan bentuk manusia dari Sandai Kitetsu yang dibuat Oda dalam SBS? Karena ini mengacu pada Wado Ichimonji yang bentuk manusianya sangat amat mirip wajahnya dengan perawakan yang dimiliki oleh Shimotsuki Kozaburo pada chapter lalu. Apakah ini memang benar-benar wajah dari Tenguyama Hitetsu di balik topeng itu? Tahukah kalian bahwa awalnya Oda ingin memberi Inazuma yang seorang anggota revolusioner buah iblis Zoan Kepiting? Sebelumnya memang kita ketahui bersama desain sekarang yang ditampilkan oleh Inazuma ini tangannya berupa capit kepiting. Namun nyatanya Oda menggambar tangannya berupa gunting dan memberikannya buah iblis tipe Paramecia. Apakah orang ini akan tampil lagi di arc selanjutnya? Kekuatannya tentu sangat amat diperlukan karena sangat-sangat begitu berguna dalam pertarungan entah itu dalam penyerangan ataupun dalam sesi pertahanan. Oke, sekian pembahasan tabungan mengenai isi bocoran manga One Piece chapter 1034 beserta dengan informasi menarik terkait One Piece minggu belakangan ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tahu info selanjutnya mengenai giveaway yang akan Tamagon bagikan nanti. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.